Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pembagian pecahan. Oke, mari kita mulai. Syarat pembagian pecahan. Yang pertama, dalam pecahan biasa, sehingga kalau belum dalam pecahan biasa, kita harus ubah terlebih dahulu dalam pecahan biasa. Kemudian syarat yang kedua, bagi diubah menjadi kali. Kemudian pecahan di belakang tanda bagi kita ubah menjadi kebalikannya. Jadi kita ingat, harus dalam pecahan biasa. Setelah semua dalam pecahan biasa, baru bagi diubah menjadi kali, dan pecahan di belakang tanda bagi harus diubah menjadi kebalikannya. Sebelum kita mempelajari tentang pembagian pecahan, terlebih dahulu kita belajar tentang kebalikan. Untuk mencari kebalikan dari suatu pecahan, coba kita lihat contoh kebalikan pecahan 2/3. Caranya adalah penyebut, yaitu 3, kita ubah menjadi pembilang, yaitu 3 per. Kemudian pembilang kita ubah menjadi penyebut 2. Jadi kebalikan pecahan 2/3 adalah 3/2. Kebalikan pecahan 5/8 adalah 8 sebagai penyebut kita ubah menjadi pembilang, dan 5 sebagai pembilang kita ubah menjadi penyebut. Sehingga kebalikan pecahan 5/8 adalah 8/5. Kebalikan pecahan 1/7 sama dengan 7 sebagai penyebut kita ubah menjadi pembilang, yaitu 7 per. Kemudian 1 sebagai pembilang kita ubah jadi penyebut, yaitu 1. Sehingga kebalikan pecahan 1/7 adalah 7/1. Contoh selanjutnya, kebalikan dari 2 adalah titik-titik. Karena 2 dapat kita nyatakan dalam pecahan, yaitu 2/1, maka kebalikan dari 2 adalah 1 sebagai penyebut kita ubah jadi pembilang, dan 2 sebagai pembilang kita ubah menjadi penyebut. Maka kebalikan dari 2 adalah 1/2. Kebalikan dari 6 adalah titik-titik. Karena 6 dapat dinyatakan dalam 6/1, maka kebalikan dari 6 adalah 1 kita ubah menjadi pembilang 1 per, dan 6 sebagai pembilang kita ubah menjadi penyebut, yaitu 6. Maka kebalikan dari 6 adalah 1/6. Setelah memahami tentang kebalikan dari suatu pecahan, maka kita akan mempelajari tentang pembagian. Yang pertama adalah pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kita ingat, untuk pembagian pecahan harus dalam pecahan biasa. Apabila belum terbentuk dalam pecahan biasa, maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Contoh, 1/2
bagi 2/3 sama dengan, karena semuanya sudah merupakan pecahan biasa, berarti kita dapat membaginya. Bagian depan yaitu 1/2 tetap kita tulis 1/2. Kemudian bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian pecahan di belakang bagi kita ubah menjadi kebalikannya, yaitu 3/2. Sama dengan, karena sudah dalam bentuk perkalian, maka kita kalikan pecahan tersebut. Nah, karena tidak ada yang dapat dicoret, maka kita kalikan saja 1 kali 3, yaitu 3/2 kali 2, yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Contoh selanjutnya, 2/5 bagi 9/10. Karena sudah merupakan pecahan biasa, maka kita dapat hitung 2/5 kita tulis tetap. Kemudian bagi kita ubah menjadi kali. Pecahan di belakang bagi yaitu 9/10 kita ubah menjadi kebalikannya, yaitu 10/9. Sama dengan, karena ada yang dapat dicoret, kita coret saja. Seperti aturan perkalian yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. 5 dan 10 sama-sama kita bagi dengan 5. 10 bagi 5 yaitu 2, 5 bagi 5 yaitu 1. Kemudian kita kalikan 2 kali 2, 4, 1 kali 9, 9. Jadi hasilnya adalah 4/9. Pembagian selanjutnya adalah pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli atau bilangan utuh. 1/2 bagi 6 sama dengan, kita ingat dalam pembagian harus dalam pecahan biasa. Karena 6 masih merupakan bilangan asli, maka kita ubah terlebih dahulu dalam pecahan biasa. 1/2 tetap kita tulis 1/2. Bagi tetap kita tulis bagi. 6 kita tulis 6/1. Jadi dalam step ini kita hanya mengubah ke dalam pecahan biasa. Bagi tetap kita tulis bagi. Untuk langkah selanjutnya, setengah kita tetap tulis setengah. Kemudian bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian pecahan di belakang bagi 6/1 kita tulis kebalikannya, yaitu 1/6. Karena tidak ada yang dapat dicoret, kita hitung saja 1 kali 1 yaitu 1, per 2 kali 6 yaitu 12. Jadi hasilnya adalah 1/12. Contoh yang kedua, 6/7 dibagi 4. Kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 6/7 tetap. Kemudian bagi tetap kita tulis bagi. Kemudian 4 kita ubah menjadi 4/1. Sama dengan, setelah menjadi pecahan biasa semua, maka dapat kita bagi. 6/7 tetap kita tulis 6/7. Bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian di belakang bagi yaitu 4/1 kita tulis kebalikannya, yaitu 1/4. Sama dengan, karena ada yang dapat dicoret, sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2.
dan kita dapatkan hasil 3 kali 1 yaitu 3 per 7 kali 2 yaitu 14. Jadi hasilnya adalah 3 per 14. Pembagian selanjutnya, bilangan utuh dengan pecahan biasa. 5 bagi 2 per 3. Kita ubah terlebih dahulu dalam pecahan biasa. 5 kita ubah menjadi 5 per 1, bagi tetap bagi, 2 per 3 tetap 2 per 3. Sama dengan, karena sudah dalam pecahan biasa, kita bagi. 5 per 1 tetap kita tulis 5 per 1, bagi kita ubah menjadi kali, kemudian di belakang bagi yaitu 2 per 3 kita tulis dengan kebalikannya yaitu 3 per 2. Karena tidak ada yang dapat dicoret, kita kalikan saja. 5 kali 3 15 per 1 kali 2 2. Kita ingat, karena pembilang lebih besar, kita ubah jadi pecahan campuran yaitu 7 1 per 2. Contoh selanjutnya, 7 bagi 1 per 4. Kita ubah dalam pecahan biasa. 7 kita tulis 7 per 1, bagi tetap kita tulis bagi, 1 per 4 tetap kita tulis 1 per 4. Sama dengan 7 per 1 tetap kita tulis 7 per 1. Bagi kita ubah menjadi kali, kemudian 1 per 4 kita tulis kebalikannya yaitu 4 per 1. Karena tidak ada yang dapat dicoret, kita kalikan saja. 7 kali 4 yaitu 28 per 1 kali 1 yaitu 1. 28 per 1 sama dengan 28. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. 4 bagi 1 2 per 3. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 4 kita ubah menjadi 4 per 1, bagi tetap bagi, kemudian 1 2 per 3 kita ubah menjadi 5 per 3. Sama dengan, karena sudah dalam pecahan biasa maka kita bagi. 4 per 1 tetap kita tulis 4 per 1, kemudian bagi kita ubah menjadi kali, dan di belakang bagi kita tulis kebalikannya yaitu 3 per 5. Sama dengan, karena tidak ada yang dapat dicoret maka kita kalikan saja. 4 kali 3 yaitu 12 dan 1 kali 5 yaitu 5. Karena pembilang lebih besar maka dapat kita ubah menjadi 2 per 5. Untuk contoh selanjutnya, 6 bagi 3 1 per 2. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 6 menjadi 6 per 1, bagi kita tulis tetap bagi, dan 3 1 per 2 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 7 per 2. Karena sudah dalam pecahan biasa dapat kita bagi. 6 per 1 tetap kita tulis 6 per 1, bagi diubah menjadi kali, kemudian di belakang bagi kita tulis kebalikannya yaitu 2 per 7. Sama dengan, karena tidak ada yang dapat dicoret kita kalikan saja. 6 kali 2 yaitu 12, 1 kali 7 7. 12 per 7, dan dapat kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 5 per 7. Pembagian selanjutnya adalah
Pecahan campuran dengan bilangan utuh. Contoh, 1/4/7 bagi 3 sama dengan, kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/4/7 kita ubah menjadi 11/7, bagi tetap bagi, dan 3 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/1. Karena sudah dalam pecahan biasa, kita bagi. 11/7 tetap 11/7, bagi kita ubah menjadi kali, dan di belakang bagi yaitu 3/1 kita tulis kebalikannya yaitu 1/3. Karena tidak ada yang dapat dicoret, maka kita kalikan. 11 kali 1 yaitu 11, 7 kali 3 yaitu 21, sehingga hasilnya adalah 11/21. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan utuh. 21/2 bagi 5 sama dengan, kita ubah terlebih dahulu dalam pecahan biasa. 21/2 kita ubah menjadi 5/2, bagi tetap kita tulis bagi, dan 5 kita ubah menjadi 5/1. Karena semua sudah dalam pecahan biasa, kita bagi. 5/2 tetap kita tulis 5/2, bagi kita ubah menjadi kali, dan 5/1 kita tulis kebalikannya yaitu 1/5. Sama dengan, karena terdapat yang bisa dicoret, maka kita coret. 5 kita bagi dengan 5 yaitu 1, 5 bagi 5 yaitu 1. Kemudian kita kalikan, 1 kali 1 1, dan per 2 kali 1 yaitu 2, sehingga hasilnya adalah 1/2. Pembagian selanjutnya yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. 41/5 bagi 7/8 sama dengan, 41/5 kita ubah menjadi 21/5, bagi tetap kita tulis bagi, dan 7/8 tetap kita tulis 7/8. Kemudian kita bagi. 21/5 tetap 21/5, bagi kita ubah menjadi kali, dan 7/8 kita tulis kebalikannya yaitu 8/7. Kita coret terlebih dahulu 7 dan 21. 21 bagi 7 yaitu 3, 7 bagi 7 yaitu 1. Kemudian kita hitung untuk hasilnya. 3 kali 8 yaitu 24, per 5 kali 1 yaitu 5. Dan kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 4/5. Pembagian selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. 2/3/4 bagi 1/3 sama dengan, kita ubah menjadi pecahan biasa. 2/3/4 menjadi 11/4, bagi tetap bagi, dan 1/3 tetap kita tulis 1/3 karena sudah dalam pecahan biasa. Kemudian kita bagi dengan cara 11/4 tetap kita tulis 11/4, bagi kita ubah menjadi kali, dan 1/3 kita tulis kebalikannya yaitu 3/1. Karena tidak ada yang dapat dicoret, maka kita kalikan saja.
11 kali 3 yaitu 33 per 4 kali 1 yaitu 4. Dan dapat kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 8 1 per 4. Pembagian selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. 5 1 per 3 bagi 3 1 per 3 sama dengan, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 1 per 3 kita ubah menjadi 16 per 3 bagi, tetap kita tulis bagi. 3 1 per 3 kita tulis 10 per 3. Karena sudah dalam pecahan biasa, maka kita dapat bagi. 16 per 3 tetap kita tulis 16 per 3. Bagi kita ubah menjadi kali, dan 10 per 3 kita tulis kebalikannya, yaitu 3 per 10. Kemudian karena terdapat atau bisa dicoret, 16 dan 10 kita bagi 2. 16 bagi 2 8, 10 bagi 2 5. Ada yang dapat dicoret lagi. 3 bagi 3 yaitu 1, 3 bagi 3 juga 1. Kemudian kita kalikan, 8 kali 1 yaitu 8 per 1 kali 5 yaitu 5. Kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 3 per 5. Contoh selanjutnya, 1 4 per 7 bagi 2 1 per 4. 1 4 per 7 kita tulis 11 per 7 bagi, tetap bagi. 2 1 per 4 kita ubah menjadi 9 per 4. Kemudian 11 per 7 tetap kita tulis 11 per 7 bagi, kita ubah menjadi kali, dan 9 per 4 kita tulis kebalikannya menjadi 4 per 9. Karena tidak ada yang dapat dicoret, kita kalikan saja. 11 kali 4 yaitu 44 per 7 kali 9 yaitu 63, sehingga hasilnya adalah 44 per 63. Itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang pembagian pecahan. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.